Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan sedikit materi tentang sumber hukum Islam. Yang pertama, sumber hukum Islam yaitu Al-Quran. Al-Quran berkedudukan sebagai sumber pertama dan utama dalam hukum Islam. Kedudukan ini mengharuskan umat Islam memahami pesan-pesan yang dikandungnya untuk dilaksanakan dalam kehidupan. Hal tersebut juga diperlukan sebagai upaya mengatur perilaku manusia, baik yang berhubungan dengan manusia ataupun makhluk yang lain secara horizontal. Demikian pula seluruh persoalan yang berkaitan dengan hukum. Meski dicari jawabannya terlebih dahulu dari petunjuk yang terkandung dalam Al-Quran. Kemaslahatan hidup manusia di dunia dan di akhirat diyakini dapat diperoleh jika manusia melandaskan pada perilaku hidup mereka pada petunjuk Al-Quran. Yang kedua, Al-Sunnah. Pada uraian sebelumnya telah dijelaskan bahwa Al-Quran sebagai sumber utama dan yang paling utama dari hukum Islam dan bersifat global, membutuhkan penjelasan secara operasional. Nabi Muhammad SAW sebagai penyampai ajaran Al-Quran diberi otoritas oleh Tuhan untuk menjelaskan lebih lanjut apa yang telah diwahyukan kepadanya. Dengan demikian, Al-Sunnah baik dalam bentuk perkataan, perbuatan maupun dalam bentuk takrir berkedudukan sebagai sumber kedua dalam Al-Quran. Yang kedua, akal atau koreksi ijtihad. Pengertian akal. Akal menurut Al-Quran, lebih khususnya menurut pengertian pra-Islam, yaitu bahwa memperhatikan alam sekitarnya dengan otak, yang dimana otak adalah organ tubuh. Artinya, akal itu sendiri terdapat dalam otak seorang yang digunakan untuk berpikir, dan berdasarkan pemikiran itu maka lahirlah suatu ide atau gagasan mengenai suatu masalah yang dipikirkan. Sebagaimana telah kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia berbeda berdasarkan akalnya dan makhluk hidup lain seperti hewan dan tumbuhan. Berdasarkan perspektif Islam, peran akal dibagi dua, yaitu satu, memahami nilai-nilai ajaran agama. Yang dua, akal berfungsi memilih dan menyeleksi doktrin agama. Proyeksi ijtihad. Ijtihad menurut bahasa berarti usaha keras dan bersungguh-sungguh. Sedangkan pengertian dari segi istilah, ijtihad adalah berusaha menetapkan hukum terhadap masalah yang belum ada ketetapan hukumnya dalam Al-Quran dan hadis, yang dilakukan dengan secara cermat dan pikiran yang murni, seperti berpedoman pada aturan penetapan hukum yang benar. Rujukan ijtihad tetap pada Al-Quran dan hadis, dalam arti bahwa penetapan hukum ijtihad tidak boleh bertentangan dengan ayat-ayat Allah atau ajaran Rasul. Orang-orang yang berijtihad disebut mujtahid. Antara mujtahid satu dengan mujtahid yang lain dalam menetapkan perkataan yang belum ada ketentuan hukum dalam Al-Quran mungkin akan berbeda dalam memberikan penetapan hukum. Pada pendapat yang satu benar dan yang lain menjadi salah. Hal ini akan menjadi penilaian yang mempengaruhi hukum. Ijtihad ditetapkan dengan beberapa cara, antara lain ijma dan qiyas. Ijma adalah kesepakatan para mujtahid pada suatu masa setelah Rasul wafat terhadap satu masalah. Sedangkan qiyas adalah
menetapkan hukum dengan cara menghubungkan suatu perkara yang sudah ada ketetapan hukumnya terhadap masalah lain yang dihadapi dan belum ada ketetapan hukumnya, sedang antara keduanya sama-sama memiliki sebab yang bisa disepadankan. Sekian dari saya Iri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.